Jika kamu tidak memilih jalan yang salah, aku yakin kamu akan berakhir dengan masa depan yang gemilang. Arga tertawa. Kau menyanjungku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Sekarang setelah aku menerima kondisimu, ceritakan semua yang kamu tahu. Dan itulah yang dia lakukan. Hal yang aku sebutkan adalah kristal energi logam hitam. Itu dapat menyimpan energi dalam jumlah besar yang tak terlukiskan, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Satu-satunya pengecualian adalah pemimpin Sindikat 4 karena dia memilikinya. Itu saja yang aku tahu. Kamu sebaiknya jangan kelupaan bahwa kamu juga memiliki sesuatu padamu atau itu akan seperti meminta kematian. Berita bahwa Kinan pergi ke negara Y adalah rahasia bagi semua orang di luar keluarga Dirgantara. Tentu saja, Philip juga tidak akan menjualnya. Karena itu, Arga tidak tahu bahwa dialah yang menghancurkan Sindikat 4. Dia bahkan telah mengambil kristal energi di sana. Informasi ini tidak ada gunanya bagiku karena aku tidak punya hal seperti itu. Kinan berbohong dengan mudah. Apa hanya itu informasi yang bisa kamu berikan? Arga mengangkat bahu. Itu benar, aku tidak berpikir itu akan sangat berguna untukmu. Sebenarnya, itu memiliki beberapa kegunaan. Setidaknya dia tahu dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Jadi, apa bukti kriminalitas Agnes? Kinan melompat ke pertanyaan berikutnya. Hampir 1 jam sebelum Kinan keluar dari pusat penahanan, Vano telah menunggunya di luar pintu masuk sepanjang waktu. Apa yang kalian berdua diskusikan? Vano bertanya ketika Kinan mendekat. Ayo masuk dulu, kita harus pergi ke suatu tempat. Oke, Vano mengangguk dan membantunya membukakan pintu. Setelah mereka masuk, Kinan memberi pengemudi alamat untuk fasilitas penyimpanan. Kebusukan yang dibicarakan Arga dapat ditemukan di sana. Dalam perjalanan ke sana, Kinan menguraikan percakapannya dengan Arga kepada Vano. Kinan meminta maaf, aku mengambil inisiatif untuk mengambil kesepakatannya. Aku akan memikirkan semuanya jadi jangan khawatir. Vano hanya tersenyum. Bukan masalah besar memaafkannya dari hukuman mati, bagaimanapun juga, dia memang bekerja sama pada akhirnya. Selain itu, kamu hanya berjanji bahwa kamu akan mencoba yang terbaik. Kamu tidak berjanji padanya bahwa kamu pasti bisa membuatnya keluar dari penjara. Tapi dia telah menjebak keluargamu lagi dan lagi, kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Vano tersenyum tipis. Tapi, tahukah kamu, bagi orang seperti dia, kematian bukanlah hukuman terbaik. Hidup dalam penghinaan akan menjadi siksaan terbesarnya. Kinan tidak bisa menahan tawa, karena itulah filosofinya. Tidak seperti kebanyakan lawannya, Kinan tidak suka melakukan pembunuhan. Membuat mereka membayar dengan kehidupan yang sengsara itu lebih baik. Kematian adalah akhir yang terlalu bagus bagi mereka. Bagus kalau kamu tidak marah. Sekarang kita akan pergi mendapatkan bukti Agnes tentang kegiatan kriminal. Sekarang giliran dia. Ekspresi brutal melintas di wajah Kinan saat dia berkata begitu. Sudah waktunya bagi Agnes untuk membayar dosa-dosanya. Sempurna, Vano bersorak sambil tersenyum dan meminta pengemudi untuk menginjaknya. Mengikuti arahan Arga, mereka segera mengambil kartu memori yang dia sembunyikan. Kinan memasukkan kartu itu ke teleponnya dan menyadari ada rekaman suara di dalamnya. Itu adalah rekaman antara Agnes dan Arga. Itu bisa membuktikan fakta bahwa Agnes yang memerintahkan Arga untuk membunuh Nando. Dalam rekaman tersebut, Agnes mengaku bahwa keluarga Alvarendra yang menginginkan Nando mati dan bukan Arga. Pembunuhan itu adalah idenya. Kinan terkejut bahwa buktinya akan sangat besar. Vano tersenyum jahat. Keluarga Alvarendra telah memburu kita tanpa henti dengan kejahatan palsu. Jadi sekarang, mari kita lihat siapa yang akan hancur dan jatuh. Kinan bertanya, haruskah kita memanggil polisi sekarang? Tentu saja.
Vano segera memanggil ketua Baskara, tetapi ketua Baskara memberitahunya, Agnes. Dia meninggalkan kota, dia dijemput oleh orang-orang keluarga Alvarendra beberapa saat yang lalu. Sudah berapa lama? Tidak lama, dia mungkin masih di jalan. Segera tangkap dia, keluarga Dirgantara menggugatnya. Baiklah, aku akan memobilisasi anak buahku sekarang. Setelah dia menutup telepon, Vano memberitahu Kinan dengan ekspresi gelap, Agnes sedang dalam pelarian. Kita tidak bisa membiarkannya lari kembali ke kota A atau itu akan keluar dari yurisdiksi kota T. Kinan tahu apa yang dia maksud. Keluarga Alvarendra memiliki pengaruh yang kuat di kota A. Jika Agnes berhasil kembali ke sana, membuat tongkat ini padanya akan sangat sulit. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Mereka harus menagihnya saat dia masih di kota T. Ayo pergi, kita akan menghentikannya sekarang. Vano langsung mengambil keputusan. Kinan berjalan kembali ke mobil mengejarnya. Cara tercepat bagi Agnes untuk meninggalkan kota T adalah dengan naik pesawat. Karena itu, mereka perlu memblokirnya dalam perjalanan ke bandara. Membuktikan pendapat mereka, Ketua Baskara memanggil mereka kembali untuk memberitahu mereka bahwa Agnes memang menuju bandara. Fasilitas penyimpanan dekat dengan bandara, jadi mereka akan tiba sebelum polisi. Pada saat itu, Agnes masih tidak tahu dia akan ditangkap. Di dalam mobil, dia dengan senang hati mengobrol dengan pria di sampingnya. Kak, mengapa kamu yang datang menjemputku? Kapan kamu kembali dari luar negeri? Pria di samping Agnes berusia sekitar 28 tahun. Meskipun usianya sudah tua, dia memancarkan aura agung. Wajahnya yang tampan hampir selalu dihiasi dengan senyum setengah bungkuk, memberinya penampilan bad boy. Dia adalah sepupu Agnes, yang tertua ketiga di antara generasi mereka. Namanya David. Dia adalah yang paling pintar di keluarga Alvarendra, tetapi untuk beberapa alasan, dia juga yang paling sulit untuk didekati. Agnes mungkin anak manja, tapi bahkan dia tidak berani bertindak di depannya. David tersenyum ringan. Aku baru saja kembali dari luar negeri. Aku mendengar kamu dalam beberapa masalah. Jadi karena aku dalam perjalanan pulang, aku memutuskan untuk mampir untuk memeriksamu. Agnes merasa bersalah mengetahui Arga masih memiliki sesuatu padanya. Namun, dia tidak berani mengangkatnya karena dia tahu dia akan dihukum. Kakak, itu bukan salah siapa-siapa, hanya saja Arga terlalu sial. Siapa yang tahu bahwa dia memiliki hubungan rahasia dengan Sindikat 4 dan organisasi baru saja dihancurkan? Kebetulan bukti kejahatannya ditemukan dan diberikan kepada keluarga Dirgantara, memberi mereka kesempatan sempurna untuk melancarkan serangan balik. Ini semua salah keberuntungan. Tatapan David menjadi gelap tetapi artinya tidak terbaca. Itu benar. Terlalu sial bahwa Sindikat 4 kebetulan dihancurkan. Itu benar, jadi ini bukan salahku, kata Agnes dengan penuh kasih. Kakak, kamu tidak akan marah padaku, kan? David menatapnya dan tersenyum. Tentu saja tidak, kakak, kamu memang yang terbaik. Agnes menawarkan senyum, tapi senyumnya goyah. Tuhan, aku harap mereka tidak pernah tahu tentang hal itu atau akan ada neraka yang harus dibayar. Tiba-tiba, pengemudi itu berkata, Tuan muda ketiga, ada mobil yang mengejar kita. David menyipitkan matanya dan dia berbalik untuk melihat bersama dengan Agnes. Seperti yang dilaporkan pengemudi, ada mobil sport yang membuntuti mereka. Melalui layar angin, Agnes melihat Vano yang berada di kursi pengemudi. Dia berteriak, itu Vano. David memerintahkan pengemudi, berhenti di sisi jalan. Baik Pak, saat mereka berhenti, mobil Vano menyusul mereka. Mereka semua turun dari mobil mereka. Ketika Agnes melihatnya dan Kinan, dia bertanya dengan ketidakpuasan, mengapa kalian berdua membuntuti kami?
Kinan melirik David sebelum menjawab dengan dingin, "Kenapa? Itu pertanyaan kami untukmu. Kecurigaanmu belum hilang, jadi mengapa kamu melarikan diri?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.